Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi, data ini nih, data 40 siswa ini dari 35 sampai 34 ini mau kita buat seperti ini, ya. Dan ini caranya adalah kita urutkan data dari data terendah sampai data tertinggi, ya. Nah, kita lihat bahwa data terendahnya 32, kita buat di sini 32. Kemudian berapa lagi? 33 ada ya, 33, 34, 35, 36, 37. Selanjutnya kita buat turus. Nah, caranya seperti ini. Ya, ini kan kita lihat 32. Kita coret 32, kita masukkan ke dalam turusnya 1. Kemudian 35, kita coret di sini 35, kemudian masukkan ke dalam turus yang ini 1, ya. Kemudian 37, coret 37, kemudian masukkan ke sini 1. Dan seterusnya ya, dicoret, dimasukkan. 33, coret 33 di sini. 32, coret, kemudian coret di sini, taruh di sini ya. 36, coret 36, kemudian taruh di sini, dan seterusnya. Sehingga kita hitung. Oh, ternyata banyak data berat badan anak yang 32 kilo itu ada 5 orang ya. Ya, ada 6 orang. Ini 5 tambah 1, 6. Ada 6 orang. Kemudian banyak anak yang berat badannya 33 kilo, ada 6 orang. Ya, dan seterusnya. Sehingga kita totalkan jumlah siswanya seluruhnya adalah 40. Nah, selesai untuk mencari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, bagaimana untuk mencari tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Caranya adalah nih, ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan jangkauan. Apa itu jangkauan? Data maksimum dikurang data minimum. Kita lihat bahwa data maksimum kita nilai tertingginya adalah 37. Kemudian data terendahnya adalah 32. Berarti 37 dikurang 32. Nah, kemudian yang B adalah menentukan banyak interval kelas, ya. Banyak kelasnya, ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak datanya. Kalau tadi berarti banyak datanya adalah 40. Kemudian yang C adalah menentukan panjang kelas interval, ya. Itu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Atau langkah A kemudian dibagi dengan langkah B, ya. Nah, selanjutnya yang D adalah menentukan batas interval, batas bawah untuk kelas pertama, ya. Nah, untuk menentukan batas bawah kelas pertama itu bisa diambil dari data terkecil. Ya kan, data terkecil kita tadi kan 32, berarti boleh kita ambil 32. Atau boleh yang lebih kecil dari data 32, boleh kurang dari 32, misalnya 31, 30. Dengan catatan ya, data terendah kita 32 itu harus ada pada kelas pertama. Ya, itu syaratnya. Saya ulangi, untuk langkah D kita boleh mengambil 32 atau di bawah dari 32. Ya, 31, 30. Dengan catatan 32 harus ada pada kelas pertama. Nah, selanjutnya yang E adalah menentukan frekuensi dari setiap kelas. Nah, untuk lebih memahami, ya, kita lihat contoh. Di sini nilai tes matematika 30 orang siswa. Nah, kita cari data terendahnya. Ternyata data terendahnya 30, data tertingginya adalah 88. Maka langkah pertama, tadi ada 5 langkah ya. Yang pertama menentukan jangkauan. Maksimum dikurang minimum, 88 kurang 30, 58. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Ya, 1 ditambah 3,3 log N. Banyak siswanya seluruhnya adalah 30. Berarti
kita cari dulu ya, log 30 itu adalah 1,477 kemudian dikali dengan 3,3 ya. Jadi dikali hasilnya adalah 4,874. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 4,874 sama dengan 5,874. Nah, kita bulatkan, maka banyak kelasnya ada 6. Nah, selanjutnya adalah panjang kelas interval ya. 58 dibagi 6 sama dengan 9,67. Ya, kita bulatkan menjadi 10. Selanjutnya menentukan batas bawah kelas pertama. Ya, batas bawah kelas pertama itu misalnya ya, seperti Ibu jelaskan tadi, kita boleh mengambil data terkecil atau data yang data yang lebih kecil dari data kurang dari data terkecil ya. Misalnya 29, 28. Nah, itu boleh dengan catatan ya, data terkecilnya 30 itu harus ada di kelas pertama. Nah, ini contohnya di sini dia langsung mengambil batas bawah kelas pertama itu adalah data terkecilnya 30 gitu ya. Jadi diambil 30. Nah, sampai berapa? Tadi kan panjang kelasnya 10 ya. Jadi panjang kelasnya 10 tinggal kita hitung aja. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ya kan? Berarti kan 10 kan sampai 10. Kalau kita menghitung dari 30 berarti 30 sampai 39 gitu. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ini kan 30 ditambah P dikurang 1. P-nya adalah panjang kelasnya. Berarti 30 ditambah 10, 40 dikurang 1, 39. Maka dia dari 30 sampai 39 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelas kedua, ini namanya kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ya, untuk kelas kedua setelah 39 berarti 40. Ya, nah panjang kelasnya harus sama. Panjang kelasnya 10. Ya kan? Berarti sampai dengan 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Oke, itu langkah keempat. Nah, langkah kelima, kita menentukan frekuensinya dengan menggunakan bantuan turus. Ya, kita lihat data kita di sini. Ini 60. Saya tunjukkan caranya ya. 60. Nah, coret 60-nya, kemudian kita lihat bahwa 60 itu ada di kelas keempat. Kita buat di sini 1. Tanda checklist atau ditandain ya 1 seperti itu. Digarisin 1. Kemudian 61, coret 61. Kemudian lihat di sini 61 itu ada di rentang 60 sampai 69. Ya kan? Di sini kan 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 ada di kelas keempat. Berarti ada di kelas keempat. Maka buat garis lagi 1. Jadi sudah ada 2 ya untuk di kelas keempat. 2 garis. Nah, demikian selanjutnya 30, coret 30, kemudian kita lihat 30 itu ada di kelas pertama. Buat garis 1, tab 1 seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai 69, ya. Nah, Selanjutnya kalau sudah selesai dihitunglah berapa nih banyaknya. Di kelas pertama ada 2 banyaknya. Kemudian frekuensi di kelas kedua itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, nah perlu saya jelaskan ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada namanya batas bawah kelas. Nih. Kelas pertama batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Kelas kedua batas bawahnya 40, batas atasnya 49. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu bisa dicari dari 30 sampai 39 seperti kita menghitung biasa. Ya 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 10 banyaknya kan. Kemudian gitu juga 40 sampai 49 dihitung. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dari 10. Atau kita kurangkan ya selisih antara batas bawah kelas kedua dengan kelas pertama. 40 kurang 30, 10.
49 kurang 39, 10. Jadi boleh diambil selisih ya, batas bawah kelas yang berdekatan atau batas atas kelas yang berdekatan. Contohnya ini ya, kelas ke-6 dan kelas ke-5. 80 kurang 70, 10. 89 kurang 79, 10. Seperti itu.